Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kami Duta Damai Provinsi Lampung dapat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Riyadatul Ulum. Baik pemirsa Sobat Damai di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita bersilaturahmi di Pondok Pesantren Riyadatul Ulum, di mana di pondok ini ada salah satu anggota kita Duta Damai menjadi ustadznya atau menjadi gurunya pembimbing di pondok ini. Untuk teman-teman Damai, kita perkenalkan terlebih dahulu ada narasumber kita yang hadir pada hari ini. Ada pertama Gus Gofur. Gus Gofur, beliau adalah anggota Duta Damai yang juga termasuk pengajar ataupun ustadz di Pondok Pesantren Riyadatul Ulum, Batanghari, Lampung Timur. Apa kabar, Gus? Sehat, alhamdulillah. Masih sehat. Jargonnya sehat, Ya, alhamdulillah. Jargonnya Damai itu Indonesia. Baik, selanjutnya ada Ustadz Ehsan, pengurus Pondok Pesantren. Apa kabar, Gus? Oke, ayo. Pengurus selanjutnya ada Ustadz Wisnu, ya, selaku lurah Pondok Pesantren. Baik, Sobat Damai dimanapun Anda berada, tema Ngopi Pai pada hari ini yaitu adalah partisipasi pesantren dalam menangkal radikalisme. Mungkin dari Gus Gofur ada yang ingin disampaikan sebagai kalimat pembuka dengan berkaitan tema kita yaitu partisipasi pesantren dalam menangkal radikalisme. Oke. Siap sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, para pemirsa, dan terkhusus pada teman-teman sekalian dari pengurus Pondok Pesantren Riyadatul Ulum, ada Mas Andika, salah satu anggota Duta Damai Dunia Maya Regional Provinsi Lampung. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan ngobrol bersama terkait dengan sebuah kegiatan di sebuah lembaga pondok pesantren, peran pentingnya di dalam menangkal radikalisme. Tentunya kita sedikit memberikan prolog bahwa apa itu radikalisme. Pada dasarnya adalah suatu sikap yang ada pada diri seseorang, yang mana sikap seseorang itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah sikap seseorang yang terlalu ekstrim kanan, kemudian ada sikap seseorang yang terlalu ekstrim kiri, kemudian ada juga yang berada di jalur tengah-tengah. Yang jalur kanan terlalu ekstrim, artinya terlalu dia fanatik kepada yang kanan, maka akan muncul sikap radikalisme. Ketika dia terlalu ekstrim ke kiri, maka akan muncul sebuah sikap anggapan dirinya adalah liberalisme. Nah, yang diharapkan adalah jalur yang tengah ini, namanya adalah moderasi atau moderat. Itu yang diharapkan. Tentunya kita sebagai orang yang berada di dalam lembaga sebuah pondok pesantren, peran pentingnya sangat luar biasa. Sehingga supaya mengarahkan kepada para santri, para peserta didik tidak terlalu ekstrim kanan, juga tidak terlalu ekstrim kiri. Jadi harus moderat. Moderat itu ya tengah-tengah, bersifat tawazun. Tidak terlalu membenarkan, merasa dirinya paling benar, juga tidak menganggap orang lain itu salah, kita yang paling benar. Tetapi yang diharapkan adalah bahwa moderasi atau moderat pada diri seseorang, utama santri, ini harus benar-benar dikedepankan sehingga kita tidak berada di jalur radikal. Radikal itu adalah sebuah anggapan, sikap dari seseorang yang menganggap bahwa dirinya itu paling benar, dirinya itu paling soleh, dirinya itu paling di atasnya yang lain, yang sehingga akan muncul orang yang di luar dia beranggapan yang tidak sama dengan dirinya, dianggap bahwa salah. Nah, maka orang seperti itulah disebut radikal. Dan ranahnya banyak sekali radikal itu. Mungkin yang lebih berbahaya lagi, nanti endingnya adalah radikalisme ini mengarah kepada naudzubillah terorisme. Sebuah terorisme itu ya, itu yang sangat kita hindari. Di negara kita, di Indonesia ini banyak terjadi hal-hal yang demikian, bahkan santri pun bisa terpapar. Tidak hanya di kalangan santri, di kalangan ASN sekalipun, TNI Polri sekalipun, kemudian aparat-aparat desa, aparat pemerintah juga bisa. Ya oknumnya ya, tapi kalau lembaganya insya Allah aman. Tapi oknum yang di dalamnya itu bisa terpapar.
personalitasnya yang bisa terpapar. Sehingga salah satu usaha bagaimana kita tidak terpapar itu, kita berikan wawasan-wawasan kebangsaan yang menunjukkan, yang mengarah ranahnya bahwa kita itu cinta dengan Indonesia ini, kita cinta dengan damai. Karena perlu kita ketahui bahwa kita sadar tidak sadar bahwa Indonesia ini sebuah negara yang sangat kompleks di dalamnya. Bahkan dari segi agama pun tidak hanya Islam saja. Jangan merasa kita paling Islam sendiri, tidak. Tetapi kita harus memandang tetangga kita, sebelah kita, itu ada yang non Muslim. Dalam arti kategori non Muslim itu ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Sehingga, dan satu lagi ini yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang keempat, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, itu ada Konghucu. Nah itu sebuah apa itu, sebuah bentuk bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang majmuk, di dalamnya banyak agama, banyak ras, ada suku, budaya dan sebagainya. Endingnya bahwa finalnya bahwa kita harus menjaga kesatuan dan kesatuan. Jangan merasa kita paling benar, jangan kita merasa paling hebat, yang lainnya dianggap salah. Kita cinta Indonesia, kita cinta damai, cinta terhadap tanah air ini. Sebagai jargon yang sering digaungkan oleh, mohon maaf, kita sebut salah satu dari ormas Islam, yaitu Hubbul Watan Minal Iman, yang digaung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Baik, saya potong. Mungkin kan memang di dunia pesantren itu lebih terfokus ke memang agama ya, terutama agama Islam. Memang kadang-kadang ada di dalam pesantren itu untuk pengajaran-pengajarannya yang tidak suka dengan agama yang lainnya, itu juga termasuk mungkin paham-paham radikal. Apalagi kan full dari 24 jam di pesantren itu fokusnya ke Islam semua gitu Gus ya. Kalau di Pondok Riyadatul Ulum sendiri bagaimana? Mungkin apakah diajarkan juga tentang moderasi untuk mencintai sesama agama yang ada di wilayah-wilayah di sini? Di pondok pesantren, terutama di Riyadatul Ulum ini, mungkin ada ini Ustaz Hasan, ada Ustaz Wisnu yang diwakili Ustaz Habib ini, bahwa di dalam pesantren ini ada pelajaran yang namanya sejarah. Nah, sejarah Islam. Kalau kita berbicara sejarah Islam, tentunya adalah kiblatnya kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah untuk dengan misi liutammima makarimal akhlak. Nah, sehingga dengan memberikan sejarah-sejarah yang mana salah satu sejarahnya bahwa Rasulullah itu sangat toleran dengan orang-orang yang saat itu mungkin memusuhi Islam, yang notabene tentunya dia kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah, kafir itu terbagi dua, ada kafir dimi, ada kafir harbi. Yang dimi itu dilindungi oleh Rasulullah dan orang-orang Islam, orang para sahabat. Tapi kalau yang kafir harbi, ini memang benar bukan berperang betul, melawan betul. Tapi kalau yang dimi itu dilindungi. Nah, dengan memberikan apa itu pengajaran seperti itu, santri-santri juga akan terdidik bahwa ya Islam itu juga harus toleransi, yang mana ketika dia pulang di masyarakat juga berdampingan dengan masyarakat, dengan orang yang beragama lain kan tentunya. Maka di pondok pesantren ini juga diajarkan tentang akhlak, bagaimana cara kita bertenggang rasa, kemudian kita taklosiro bahasanya, kemudian kita toleransi. Tidak diberikan arahan untuk saling menjatuhkan, membenci. Itu diajarkan pastinya di pondok, terutama tentang apa itu cinta tanah air. Mungkin yang lainnya mungkin dari Bapak Ustadz Ihsan atau Ustadz Wisnu tentang memang di pesantren ini benar-benar sejauh ustadz-ustadz ini pernah belajar di pondok pesantren ataupun yang dialami sendiri di sini, pelajaran tentang sejarah atau mungkin radikalisme lah untuk di kehidupan sosial santri-santri yang ada di pondok pesantren itu. Siapa dulu nih? Baik. Mantan ketua organisasi nih, mantan ketua organisasi juga ya. Organisator ya berarti ya. Organisasi intra pesantren. Beliau organisasi intra pesantren ada. Harusnya dihidupkan lagi ya, yang organisasi nasional itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andika ya. Ya, Mas Andika. Atas waktunya
teman obrolan kita ringan di sini, Gus Gofur, Ustadz. Jadi Ustadz Habib, itu mewakili Ustadz Wisnu. Jadi terkait dengan di pesantren sebenarnya kalau melihat dari anak-anak sebenarnya kita setiap hari itu kan juga kita berbaurnya ke anak-anak dengan pendidikan akhlak dan pendidikan karakter, Mas. Jadi yang kita utamakan itu bagaimana anak-anak itu bisa mengerti satu sama lain. Jadi mohon maaf, sebelum kita berbicara tentang radikalisasi atau ini kan kita kalau ngomongin radikal pasti ada asal usulnya. Kalau intoleran pasti nanti radikal ngoten itu. Ya, jadi kalau kita sudah bisa mengajarkan anak-anak itu untuk sikap toleran kepada sesama teman di lingkungan mereka di ranahnya skala kecil, maksudnya Indonesia kan kalau ngendikannya abah saya dulu, Abah Kiai Haji Muhammad Abdul Manan, Indonesia itu adalah pesantren dan pesantren itu adalah Indonesia. Maka kemajemukan yang ada di negara Indonesia itu sebenarnya tergambar kecil di ranah pesantren. Maka yang kita adopsi adalah pemahaman tentang bagaimana kita mau memandang semua orang itu sama, baik yang mohon maaf kalau di pesantren mungkin Islam semua ya, kita berbicaranya majemuknya enggak yang di agama tetapi yang di ranah ekonomi. Misal kita di pesantren NSN kirimannya sidik gitu kan, ada yang kirimannya sedikit, ada yang kirimannya banyak, latar ekonominya yang masyarakatnya menengah ke bawah, ada yang anaknya DPR, ada yang anaknya anggota dewan, bupati dan sebagainya di pondok pesantren campur jadi satu. Dan semua rata sama. Dan semua rata. Semua rata. Makannya itu ya yang dikonsumsi itu. Kalau ada ayam ya makan ayam, kalau nggak ada ayam ya seadanya. Kalau saya dulu Mas ya di pondok saya sana dulu, itu mie kremes itu sudah mie goreng itu Gus. Terus dikasih air dari keran langsung kita kremes gitu, taruhin di lenser, makan bareng-bareng. Akhirnya tidak panas. Akhirnya nggak dingin. Akhirnya mana yang anak menengah ke bawah perekonomiannya, mana yang latar belakang orang tuanya pejabat, mana yang petani biasa, mana yang anaknya temperamental, mana yang anaknya sabar atau pendiam, itu kita rangkul jadi satu, makan dalam satu lengser. Artinya di sini bagaimana anak-anak itu bisa tahu dan merasakan apa yang dirasakan oleh temannya gitu Mas. Maka yang kita ajarkan bukan hanya sekedar teoritis, tetapi 24 jam kita itu mengawal anak-anak di asrama, ngoten nih Gus. Makanya Pak Habib, saya, teman-teman pengurus yang lain itu di sini bagaimana menanamkan rasa itu sebenarnya. Maka mohon maaf, jangan ajari pesantren tentang toleransi. Maksudnya mohon maaf, bukan kita jangan diajari, tapi jangan dianggap kita itu radikal gitu loh. Kita itu sudah dari awal sudah ada pemberitahuan dan pengawalan tentang ini. Maka kalau ada yang radikal, positif, ini anak pribadinya yang belum pas gitu. Atau benar, mohon maaf sekali, latar belakang keluarga yang memang dari awalnya memang mungkin kurang diajarkan tentang itu. Maka itu cara kita di pesantren untuk menanamkan itu kepada anak-anak gitu. Berkaitan dengan nanti mereka pulang di masyarakat, berbeda suku, ras, agama, perekonomian dan sebagainya, karakter-karakter dari mereka pribadi, itu kembali lagi apa yang mereka dapatkan di pesantren bisa nggak mereka nanti mengamalkan di rumah. Apa yang mereka pelajari di pesantren, yang mereka belajar amalkan di pesantren, nanti itu akan menjadi ladang pengetahuan dan ladang amal yang mereka di rumah. Nah kalau di pesantrennya dia susah diajak, mohon maaf Mas ya, skala ringannya saya, ayo roan gitu, ayo bersih-bersih kerja bakti bersama. Bersih-bersih kerja bakti setiap hari Minggu Mas. Istilah pesantren. Gotong royong lah. Gotong royong, kerja bakti. Banyak yang nonton nanti itu ya. Rasanya itu ada. Roan itu apa? Kita tahunya roan itu yang keroan. Keroan juga termasuk bagian dari ini Mas sebenarnya ya. Bagian dari tolong menolong gitu. Kalau apa kita mau keroan? Jaluk Quran agamamu apa? Wah, kowe wong Lampung, kowe wong Jawa kan enggak gitu. Kita lihat, wah aku masuk angin. Masa iya nunggu? Tapi ke manusia. Iya, mungkin kita tahu temannya kecelakaan, wah kecelakaan, Islam apa Hindu gitu. Kita salah mati kan gitu. Jadi ya mohon maaf, kita di pesantren sudah ajarkan untuk itu. Maka mereka nanti harapannya di rumah itu bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan di pesantren, bisa diamalkan secara utuh gitu Mas di rumah.
Tapi saya potong, mohon maaf. Biasanya juga ada enggak semua pesantren yang mengajarkan seperti di Riyadatul Ulim ya? Iya. Riyadatul Ulim kan mungkin lebih ke Ahlussunnah wal Jamaah, lebih ke toleran. Mungkin ada juga pondok-pondok yang memang mohon maaf dalam tanda kutip memang isinya di situ mengajarkan untuk enggak boleh mengucapkan Natal, enggak boleh misalkan bermasyarakat dengan kaum-kaum yang bukan Islam sendiri, bahkan mungkin yang Islamnya enggak sama dibid'ahkan, dikafir-kafirkan seperti itu. Bagaimana tanggapannya itu? Mungkin pondok pesantren yang berbeda dengan kita. Oke, terima kasih waktunya. Meneruskan saya Habib Naim Mubarak. Oke. Yang mewakili itu Wisnu tadi ya. ya itu lurahnya, lurah pesantren sini. Saya sebagai pengurus mewakili saja karena beliau berhalangan hadir. Terkait itu ya lagi-lagi pengajarannya yang berbeda, beda paham, beda pemahaman. Ada beberapa pesantren seperti itu memang yang menganggap bahwa orang yang beda pendapat dengan mereka anggap bid'ah ya kan. Iya. Kamu nggak sesuai ajaran Rasulullah, itu bid'ah. Nah, itu ngopinya kurang malam, Pak. Ngopinya kurang lama gitu. Sebenarnya ya apa yang diajarkan, apa yang diamalkan oleh pesantren-pesantren salaf ya, terutama salafiyah. Yang sini beda salafiyah beda. Kalau sini salafiyah. Kalau salafiyah di sini ya insya Allah mutabarok ke Rasulullah. Apa yang diamalkan seperti yasinan, tahlilan, ziarah, kubur itu semua ada ajarannya. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan itu enggak semena-mena kemauan sendiri, enggak. Kita menurut para guru. Untuk tanggapan kami terkait pondok pesantren yang seperti itu ya sangat menyayangkan seperti itu. Karena asal muasal pondok pesantren itu kan dari ini para wali songo ya. Benar sekali. Nah, wali Tertua, songo itu pendidikan tertua di pendidikan Indonesia tertua di adalah Indonesia pondok pesantren. Kalau nggak salah pencetusnya insya Allah Sunan Gresik ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu pendiri pondok pesantren disebut Bapak Pesantren Indonesia. Beliau yang mendirikan pondok pesantren itu. Awal mula pengajarannya sama, salafiyah sama, ada ajaran yasinan, ziarah kubur, sholawatan dan lain-lain. Nah semakin kesini karena banyak pemahaman-pemahaman baru yang datang, mereka mencari celah karena mereka tahu orang-orang di Indonesia ini mempercayakan pendidikan anaknya kepada pesantren. Tentunya mereka mendidikan pondok pesantren juga. Dan namanya juga disamakan. Kalau mohon maaf di Nahdlatul Ulama terutama itu salafiyah, kalau mereka mendirikan pondok salafi kan seperti itu. Dipleset-plesetkan sehingga banyak orang yang terjerumus. Kemarin kasus ada santri baru Pak Isan ya, yang dari Padang Ratu. Nah itu dia memondokkan anak karena ikut teman. Anak kamu dimondokkan mana? Di Bandar Lampung aja, sana ikut anak saya. Di pondok sana, yang pondok Bandar Lampung itu, saya kurang paham nama pondoknya apa. Ya, siapa? Itu tertutup, Pak. Nelpon saja nggak boleh. Kiriman sekedar kiriman dititipkan, bayarannya juga nggak transparansi nggak. Bayar pokoknya sebulan sekian. Untuk apanya nggak transparansi seperti itu. Dan anaknya juga merasa tertekan di sana karena pergaulannya sangat-sangat dibatasi seperti itu. Nah, beliau pindah ke sini anaknya ya kelihatan bahagia banget gitu karena di sini terbuka. Mau main sama teman siapa silahkan, mau mancing ke sawah silahkan ya. Yang penting nggak ganggu jam kegiatan. Ya, seperti itu. Mungkin itu. Baik, kembali ke Ustaz Gofur ini. Sambil diminum Ustaz kopinya. Ngopi pai. Sobat damai dimanapun berada. Jadi untuk santri sendiri bisa ya Ustaz ya untuk mungkin terpapar oknum santri tersebut mungkin secara pribadinya atau benar dari keluarganya untuk terpapar radikalisme itu tadi Ustaz. Mungkin saja bisa terjadi karena setiap pribadi manusia itu kan ada dua faktor in dan faktor X. Faktor internal itu adalah terkait dengan motivasi anak itu sendiri, terkait dengan pemahaman yang sudah dia dapatkan ketika di pesantren, misalkan Ustaz Habib, Ustaz Ihsan sudah
secara teori sudah diajarkan tentang kedamaian, kebersamaan, secara praktek juga diajarkan seperti tadi roan, kemudian saling membantu, kerja bakti tadi yang itu sifatnya adalah praktek. Tetapi perlu kita pikirkan juga adalah faktor X-nya, eksternal itu yang mana sangat berpengaruh lingkungan. Ketika di pondok pesantren, di Riyadhatul Ulumi terutama, ini sangat terkondisikan dan satu misi, betul nggak? Satu misi, satu arah. Kalau kita jelas-jelas, mohon maaf, di bawah naungan kita sebut saja organisasi di Banom NU-nya adalah di RMI. RMI ini juga ngeling ke Nahdlatul Ulama. Masih satu misi, masih satu bisa diarahkan. Tetapi yang sangat itu juga perlu diwaspadai ketika dia keluar dari Riyadhatul Ulum ini. Hantaman dari luar lingkungan, ini juga akan berpengaruh pada pembentukan karakter dirinya, pemahaman dirinya. Bisa saja terjadi. Karena berbicara KBM di sini juga tidak selamanya di Riyadhatul Ulum loh. Kan gitu. Ketika dia keluar bisa juga gesekan-gesekan, kemudian lingkungannya. Ya, kita nggak sebut merek ya. Misalkan ini ada salah satu alumni kita, salah satu alumni MTS bahkan. Ketika dia lulus dari Madrasah Sanawiyah Riyadhatul Ulum, sama orang tuanya setengah salin dipaksa keluar, pokoknya udah nggak usah lanjut. Nah, ketika dia keluar, dimasukkan ke dalam salah satu lembaga pondok pesantren di Lampung ini, yang notabene ketika dia masuk ke lembaga yang baru itu, dia di BA, Mas, di BA itu apa ya, disumpah dan dijanji mungkin, dan itu berbeda dengan kita, akidah kita. Contoh, misalkan ketika dia pulang, ketika pulang di kampungnya, itu dia berbicara dengan saya, udah nggak boleh Pak, kita di rumah itu ada acara kegiatan seperti keagamaan ya, yasinan, ziarah udah nggak boleh lagi. Nah itu kan bukti bahwa santri udah secara otomatis terpapar pikirannya maupun keyakinannya. Faktor dorongan orang tua, udah nggak usah mondok di Riyadhatul Ulum lagi, itu faktor X-nya. Bisa juga. Tapi kalau masih di dalam pondok pesantren, saya yakin masih bisa aman terkendali ya, Pak Ihsan ya. Kalau bicara dari faktor X juga mungkin ada yang dari ketika anak keluar dia mulai belajar gadget nih Gus, HP, internet. Nah ini masuk ke ranah dunia maya di sosial media. Ketika santri-santri tersebut mulai keluar, mulai bermain HP, karena dampak dari HP itu sangat bahaya sekali ya. Jadi ada nggak mungkin di pondok ini peran santri untuk ikut serta menangkal radikalisme intoleran melalui dunia maya gitu Gus? Ada nggak? Ustaz Ihsan dulu ini agak lumayan ini katanya dengan IT-nya. Silakan Ustaz. Kalau bicara rollingnya gimana? Kalau bicara IT ya Mas ya, mohon maaf karena saya pribadi selaku Departemen Keamanan di pondok pesantren kita dilarang untuk bawa HP, jadi maka anak-anak itu kalau misalnya dia bisa mengakses, mohon maaf, misal ikut-ikut tren gitu ya misalnya, itu ya mereka akses di luar. Jadi kalau di dalam kita bisanya mungkin lewat live dari RU Media ya, di YouTube-nya kita mensiarkan setiap harinya kegiatan-kegiatan pondok pesantren, dan itu caranya melawan dan menangkal radikalisme. Cuman kalau di luar kan mereka, misalnya anak-anak yang SMA dan kuliah itu kan, kalau sekolah kan kita juga nggak tahu mereka akses apa kan. Maka yang menjadi keterbatasan kita sebenarnya di sana, HP kita masih sebatas itu. Kita bisa maksimalkan untuk anak-anak bisa diupayakan untuk preventifnya dijaga di sini gitu. Ya sejauh itulah kalau di pondok pesantren itu. Mungkin memang santri sendiri tidak diperkenalkan membawa alat komunikasi ya. Mungkin atau pondoknya biasanya kan ada nih channel YouTube atau channel, kan banyak sekarang dunia maya yang membuat YouTube, membuat website segala macam gitu Ustaz. Channelnya Ustaz Ihsan ada channelnya juga ya. Apa itu? Sarung 39 nama Sarung 39. Yang mengajarkan mungkin bisa dimasukkan toleran di dalamnya ya. Itu Ustaz. Dari Ustaz Gofur sendiri mungkin? Kalau sebatas pantauan saya secara langsung bahwa ketika santri-santri ini menggunakan
IT dan menggunakan dunia maya selama ini aman sih, dengan cara bahwa mendeteksinya itu ya teman-teman Facebook, misalkan ada santri yang teman Facebook, mungkin ada yang punya WA saya dan kemudian saya bisa lihat statusnya dia, terlepas dia lakukan teknisnya, dia sembunyikan anunya apa itu statusnya biar tidak diprivasikan ya, maka kita nggak bisa melihat. Nah, selama ada mungkin waris santrinya juga megang HP, kita kontrol menggunakan status WA-nya, kemudian di Facebooknya, ya ada beberapa yang menggunakan itu, tetapi masih dalam koridor aman, tidak sampai meranah ke ini. Apa itu ujaran kebencian itu, insya Allah masih aman. Tetapi tidak tahu di luar itu. Tapi usaha pesantren itu dengan dari Departemen Keamanan tadi, memang santri ini tidak diperkenankan menggunakan media sosial atau dalam arti menggunakan HP, itu tidak diperkenankan ya, masih tergolong aman lah. Salah satunya itu pencegahan untuk menangkal santri-santri biar tidak bisa mengakses hal-hal yang seperti itu. Takutnya kan kalau anak tuh belum bisa membedakan, buka-buka YouTube, buka-buka IG, kan sekarang banyak sekali udah menjamur ya seperti itu. Ceramah-ceramah ustadz yang menyalahkan aja kasih kemarin sore kan udah bisa ngomong ini tuh serba haram, serba salah ya. Kalau santrian belum bisa menyaring ya. Untuk upaya pesantren sendiri baru 1 tahun ini sudah membuat channel untuk YouTube RU Media namanya, yaitu untuk mensiarkan kegiatan-kegiatan pesantren seperti waktu khataman, pengajian, kegiatan-kegiatan pesantren seperti itu. Untuk IG, Facebook ada juga. Itu kalau channel sendiri. Memang penting sekali mungkin Penting, ya. sangat penting. Apalagi zaman sekarang Tidak bisa dipungkiri ya. Zaman sekarang sungguh luar biasa sekali media, perlawanannya media seperti itu. Jadi mungkin memang penting sekali Gus ya dan Ustadz untuk santri ini benar-benar ikut serta menangkal, melawan intoleran, radikal dan juga Sangat penting. Karena dari golongan yang sana, siarnya mereka menggunakan media. Kalau kita tinggal diam tidak menggunakan media juga, kita kalah gitu. Karena media dilawan media, nggak bisa media dilawan kita ngomong seperti obrolan di warung kopi, seperti itu kurang. Dan itu sangat Mas Andika. Kita tahu sendiri, sadar tidak sadar bahwa media sosial itu Masya Allah luar biasa ketika sudah secara tidak langsung otak pengguna itu tercuci, otaknya itu tercuci, dan ketika sudah ini tercetus omongan yang tidak setuju dengan pendapatnya si A, yang sehingga dia akan ekstrim ke sana, tarik ke sana, yang sehingga akan bisa menimbulkan kericuhan. Perang di dunia maya itu luar biasa menjamur sekarang. Mohon maaf ini, sebut saja misalkan ada salah satu bentuk punishment bagi santri yang dulu, mohon maaf ini, menggunakan lambang-lambang yang tidak diinginkan atau bahkan itu diharamkan ya, langsung kita tindak. Itu untuk membahayakan bagi santri-santri yang sehingga dengan larangan menggunakan HP, tidak boleh digunakan saat jam aktif di pondok pesantren, saat jam keaktifan santri di dalam pondok pesantren. Ketika dia di luar, ketika dia pulang liburan, yaitu kita kontrolnya lewat wali ya, kemarin sudah diinstruksikan dari pengurus pondok. Mohon untuk bisa dikontrol ibadahnya gimana, kegiatannya gimana, apa yang didapatkan pembelajaran di pondok bisa dipraktikkan tidak di rumah. Seperti itu. Tidak lepas di era zaman sekarang memang peran di media sosial baik itu di ranah santri maupun sangat penting sekali. Mungkin terakhir untuk Ustadz dan Gus ini, mungkin ada nggak usaha-usaha atau tips-tips untuk pondok pesantren memberikan, kan macam-macam ya pada pondok pesantren itu, memberikan wawasan-wawasan atau pengertian-pengertian atau prakteknya untuk teman-teman santri terutama supaya tidak terpapar radikalisme. Terkait dengan itu, bagaimana tip yang paling jitu? Sebenarnya semua yang diajarkan dan dipraktekkan di pondok pesantren, terutama di Riyadhatul Ulum ini, bahkan di pondok-pondok yang lainnya yang seakidah dalam arti satu ajaran satu ajaran itu ya. Bagaimana? Pertama biasanya dengan pengenalan
awal santri seperti Ustadz Ihsan ini sebagai pembina OSIM dulu pernah itu menjabat itu. Saya juga pernah menjadi pembina ketua OSIM juga pernah saya OSIM di pesantren dengan cara memberikan pendidikan keaswajaan, aswaja ke-NU itu sangat penting. Kemudian yang kedua dengan cara merilkan atau mempraktekkan amalia-amalia yang sifatnya nanti akan berguna di lingkungan masyarakat. Baik dari segi contoh ziarah kubur, kemudian kita ada acara misalkan sowan, yasinan, tradisi sowan dengan cium tangan dengan romo yai itu salah satu bentuk bahwa pengabdian dan sebagai bentuk akhlak kita kepada seorang guru, seorang kiai. Nah, dengan ziarah kubur kita akan ingat sejarah loh, kita akan sejarah bahwa perjuangan pondok pesantren, perjuangan syiarnya Islam itu tidak lepas dari para kiai, para masyayikh yang sudah mendirikan pondok pesantren ini. Jadi tidak melupakan sejarah. Bahasa kita nih apa ya? Menghormati dengan cara bahwa kita itu tabarukan. Nah, tabarukan itu. Yang paling penting mengajarkan kasih sayang. Ketika pondok pesantren didirikan untuk mengajarkan, menyiarkan Islam dengan yang dulu masyarakatnya belum Islam ya guys ya. Berarti ada lagi tipsnya mungkin dari Ustadz, upayanya atau usahanya? Kalau menurut saya ya sebagai santri itu kan punya kiai. Ya selayaknya santri itu ya manut. Intinya manut. Kalau ngendikon itu bahasa Indonesia Dawuhnya, ucapannya, menurut Abah Yai itu ucapan Abah Yai marmut enak iwae wong manut penak uripe seperti itu. Itu yang marmut itu enak ikannya, dagingnya gitu ya. ya. Dagingnya. Orang manut enak hidupnya seperti itu. Itu yang dipegang santri RU seperti itu, Pak. Itu yang selalu digaungkan oleh Abah untuk supaya santri selalu dalam jalur yang benar, seperti jalur yang lurus seperti itu, supaya tidak mengikuti paham kanan kiri gitu. Karena kalau bukan kiai yang akan kita tiru, bukan kiai yang kita ikuti, siapa lagi gitu. Masa kita mau mengikuti ustadz-ustadz yang baru kemarin datang terus kita ikuti kan enggak. Jadi itu. Jadi kalau saya tipnya ya manut saya saja sama kiai. Ustadz? Ya kalau closing memang kalau ngendikane apa ya? Penyampaian dari Kiai Haji Said Akil Sirot kan santri itu orang yang belajar agama Islam tapi bukan secara instan. Artinya didapatkan di pesantren itu bukan hal yang mudah, tapi kita dapatkan dari perjuangan sekaligus konsistensi dalam mendapatkannya. Nah, ini juga dibarengi dengan sanad keilmuan beserta keguruan sampai ke Rasulullah SAW. Maka benar yang katakan Pak Habib tadi, bagaimana Kiai mendawuhkan apa sebagai seorang santri ya sami'na wa ata'na gitu. Maka menurut saya pribadi kalau untuk pesantren-pesantren lain yang ingin menjaga santri-santrinya tetap aman dari paham-paham radikal dan intoleran, maka sampaikan saja apa yang disampaikan oleh kiai-kiai yang ada di pondok pesantren yang di bawah naungan RMI langsung. Jadi dari NU nggak mungkin kita itu berkhianat dengan NKRI, jelasnya kan begitu. Maka sesuai jargonnya ya, NKRI harga mati. Gitu aja. Ya, dan jangan salah milih pondok pesantren. Salah. Harus dilihat kiainya, sanadnya. Dan tambahannya nih Mas Andika, sesuai yang disampaikan oleh Ustadz Habib sama Ustadz Ihsan bahwa selain ilmu kita itu bersanad, pondok-pondok pesantren yang tidak hanya di Riyadh dulu, mungkin banyak udah ke pondok-pondok di Lampung ini, bahwa paling utama lagi adalah sebagai salah satu tip untuk supaya kita tidak terpapar radikal. Sering sowan yai. Kalau sudah sila sowan yai, tradisi-tradisi yang ada di pondok. Sering sowan kiai, kalau sudah putus, nggak pernah sowan, hatinya tidak nyambung, udah dia dihantam kanan kiri, terombang ambing, pagernya itu ya nggak kuat. Karena kalau ngendikannya apa sendiri, dawuh apa itu, wong saiki iki cedhek wae dadi ado, sing ado dadi cedhek. Maksudnya begini,
kita kadang deketan aja HP-an gitu. Iya. Sedangkan kiai yang ada di sekeliling bahkan yang memberikan kita ilmu nggak pernah kita soani, tapi soani ke HP. Jadi makanya pengaruhnya Saya Google, Saya Google. saya YouTube. Gitu. pengaruhnya jadi bebas. Mungkin closing statement dari Gus Gofur pada siang hari ini terakhir. Baiklah, untuk statement kegiatan pada kesempatan siang hari ini adalah bahwa cinta damai itu Indonesia, atau damai itu Indonesia. Damai itu indah, dan pada dasarnya lewat lembaga pondok pesantren ini akan terjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pada dasarnya juga bahwa kita tidak bisa melupakan sejarah. Dan yang terpenting lagi adalah jangan terlalu membanggakan diri yang sehingga kita akan timbul sombong, ekstrim terhadap diri sendiri, yang akhirnya kita juga menganggap diri kita paling benar, yang dianggap yang lainnya dianggap salah. Itu jangan sampai terjadi. Harus sifatnya moderasi. Maka akan muncul jargon di NKRI apa ini, di Republik ini, sesuai dengan yang digaungkan bahwa moderasi beragama yang dicetuskan oleh Menteri Agama kalau tidak salah Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama sebelum dua periode sebelum ini, di eranya Pak SBY ya. Jadi NKRI harga mati, cinta damai, itu saja. Terima kasih. Islam penuh toleran, Islam rahmatan Rahmatan. amin. Terima kasih untuk Sobat Damai dimanapun Anda berada di Indonesia, khususnya sahabat-sahabat Damai Lampung. Ngopi Pai pada hari ini sangat berkesan sekali bahas tentang dunia pondok pesantren, dan jangan lewatkan Ngopi Pai yang lainnya. Selanjutnya mohon maaf mungkin dari kami apabila ada salah-salah dalam perkataan ataupun ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.